Gue login dulu nih pakai yang ini. Zoom mana sih Zoom? Baca grup atuh makanya. Baca grup dulu, baca grup, baca grup. Recording in progress. Ntar gue toilet dulu ya. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilin dulu suaranya ya. Selamat sore semuanya, selamat malam buat yang udah malam. Jadi hari ini kita jadinya belajar kognitif ya. Karena kan Faisalnya lagi berhalangan hadir. Gitu. Ya bapaknya masih ngurusin bapaknya. Bener double ya. Ternyata mic yang di tab mic yang di tab belum gue matiin. Udah enggak kan ya? Udah enggak double. Cek. Ya, jadi Kak Faisal lagi berhalangan, nanti jam 7 itu digeser jadinya bahasa Indonesia sama Kavia gitu. Jadi sekarang sama gue dulu. Ya, udah siap. Jadi hari ini kita akan bahas soal yang waktu itu gue kirim ya. Soal apa namanya? Pengetahuan potensi kognitif gitu. Ya udah kelihatan kan ya? Aman, aman. Oke. Ya, jadi kita bahas kalau bisa ya. Kalau bisa kita bahas 20 soalnya. Itu kalau bisa kita bahas semuanya. Kalau nggak bisa ya udah. Gue udah nyiapin pembahasannya sebenarnya juga. Pembahasan PDF-nya ya. Ya gue usahain kalau gue ngasih soal ada pembahasannya biar karena kan tipe belajar orang beda-beda kan ya. Ada yang tipenya audio, mungkin dengerin suara gue aja gitu udah nyaman banget gitu misalkan. Atau yang kedua, atau yang kedua misalkan visual gitu. Ngelihat gue aja udah paham gitu. Maksudnya kalau yang kedua tuh visual mungkin baca PDF gitu. Atau audio visual jadi ngelihat record ulang videonya gitu. Atau enggak yang ketiga mungkin sambil nyatet pas gue ngajar itu kinestetik berarti. Aduh, lu gara-gara kalian juga sih gue jadi suka kegiatan gitu. Gue tuh sebenarnya orangnya dasarnya pemalu. Maksudnya eh nggak gampang akrab sama orang juga. Walaupun gue ya banyak teman juga sih. Pemalu cuma nggak tahu malu kadang. Ya,
pemalu itu salah satu nggak bisa disebut kelemahan sih, itu emang salah satu karakteristik dasar manusia gitu. Pasti ada rasa malu. Kalau nggak ada rasa malu bahaya tuh. Ya sekarang kita bahas dulu ini nomor 1. Gue baca ya. Jadi ada premis 1 nih. Salah satu syarat menjadi anggota DPR adalah memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMU atau SMA ya. Nah, premis keduanya itu sebagian besar anggota DPR memiliki kualifikasi pendidikan sarjana setingkat S1 gitu. Jawabannya apa nih teman-teman? Jadi gini, gue bikin lingkaran aja kali ya buat himpunan. Ini misalkan DPR. Misalkan DPR. Aduh, kurang gede ya. Misalkan anggota DPR dah nih dalam ini. Nah, kekecilan ya. Gitu. Ini sebagian SMA nih, sebagian besarnya. Atau enggak sebagian lah. Eh, sebagian kecil. Tapi ini sebagian besarnya nih yang dalam lingkaran, ini dia udah sarjana 1. Gue salah baca barusan. Jadi sebagian besarnya tuh yang udah S1. Yang di dalam lingkaran kecil ini. Anggap aja lah itu lebih besar gitu. Nah, jadi eh, apa namanya, anggota DPR ini dia ada yang sebagian besar yang SMA, ada yang sebagiannya lagi, sebagian besarnya ya, gue terbalik mulu deh. Sebagian besarnya itu S1 dan seterusnya gitu. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan. Apa? Tidak semua calon anggota DPR memiliki kualifikasi pendidikan setingkat 1. Kenapa jawabannya itu? Tidak semua calon anggota DPR memiliki kualifikasi. Karena ada yang sama, karena ada yang, iya jawabannya A. Jadi gitu. eh jadi yang kurang lebihnya kayak gini nanti. DPR, dia ada yang SMA, dia ada yang S1. Jadi tidak semua. Jadi kalau ada kata-kata sebagian berarti tidak semua. Ini mungkin kalian juga udah bisa ngerti. Coba kita baca opsi yang lain ya. Tidak semua calon anggota DPR memenuhi persyaratan menjadi anggota DPR. Enggak ya. Karena kan eh, syaratnya itu cuma 1, lulusan SMA. Enggak ada keterangan jelas atau enggak. Coba kita baca yang C. Sebagian besar calon anggota DPR memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMU. Nah, salahnya di sini. Nah, harusnya yang C itu bukan sebagian, tapi semua. Karena kan semua anggota DPR itu pasti lulusan SMU kan, gitu. Karena udah syaratnya. Kalau misalkan dari awal dia udah nggak tahu apa namanya, bahwa dia mesti SMU, dia nggak mungkin daftar jadi DPR kan, gitu. Jadi kayak ada, pasti ada ketentuan lah jadi DPR. Kayak misalkan eh, yang sekarang ya nggak mesti ada surat keterangan cakap kelakuan atau SKCK kelakuan baik, itu nggak ada. Mungkin kan dulu ada, gue juga kurang tahu sih. Jadi ada banyak syaratnya. Kayak misalkan jadi presiden itu harus apa? Harus sudah pernah menikah gitu. Kalau nggak salah sih gitu. Harus ada di umur 40 tahun dan seterusnya. Ya lanjut ya. Jadi kemarin kan mungkin sempat ada yang nanya-nanya ke gue nih soal-soal PK apa kognitif ini. Jadi eh ya gue sempat jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, sorry misalkan kalau misalkan jawaban gue yang sebelumnya itu agak berbeda sama yang di live class kali ini. Karena yang live class kali ini itu benar-benar gue baca lagi dari awal. Jadi mungkin ada beberapa soal yang berbeda sama yang lo tanyain kemarin gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, nomor 2 nih. Sebagian pengrajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik. Misalkan ini, harga kedelai naik ya.
Berarti naik gini deh. Ini premis satunya. Nah, Pak Anto seorang pengrajin tempe. Berarti ini premis keduanya. Nah, kesimpulannya apa nih? D, rata-rata D ya. Jadi sebagian pengrajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik. Jadi ketika harga kedelai naik, dia ada dua kubu gitu. Ada yang mengeluh, ada yang tidak mengeluh deh berarti gitu. Gue bedain deh warnanya deh. Ada yang mengeluh dan ada yang nggak ngeluh kan. Ada yang tidak mengeluh. Nah, pernyataan keduanya Pak Anto seorang pengrajin tempe. Nah, kemungkinan dua kan, karena di soalnya nggak dijelasin apa namanya, maka si Pak Anto ini bisa jadi kemungkinan yang mengeluh, bisa jadi kemungkinan yang dia itu nggak ngeluh. Kita cari opsinya coba kayak gitu. Iya, jadi kalau ada kata-kata sebagian di dalam premis, itu biasanya atau pada umumnya jawabannya itu juga merujuk pada kata sebagian juga gitu, atau kata yang tidak semua gitu. Karena kan soal tipe ini kan silogisme ya, ini namanya materi silogisme. Ya, ini kan materi silogisme. Jadi ketika ada premis satu, premis duanya sebagian, itu kemungkinan kesimpulannya apa juga sebagian gitu. Gitu ya, nomor dua. Ya, coba kita baca opsinya. Pak Anto pasti mengeluhkan harga kedelai naik. Nah, ini salah ya. Kenapa salah? Karena kan dia nggak ada kejelasan si Pak Anto ini, dia ngeluh apa enggak. Soalnya ada kata-kata pasti, salahnya tuh di sini gitu. Ya, Pak Anto tidak mengeluhkan harga naik. Nah, ini juga salah. Karena nggak ada kejelasan juga. Jadi Pak Anto tuh masih abu-abu gitu. Atau jangan-jangan mungkin ada apa namanya? Ada opsi ketiga kan? Opsi ketiganya itu mungkin harga kedelai naik dia senang gitu. Walaupun kayaknya nggak mungkin. Ya, kita lihat opsi C-nya gitu. Harga kedelai bukanlah keluhan Pak Anto. Ya, ini juga salah. Karena nggak ada keterangan lain di dalam soal selain harga kedelai sama pengrajin tempe. Dalam hal ini Pak Anto. Iya, kalau yang B itu ganti mungkin, jadi jawabannya mungkin bisa benar. Karena kan kalau mungkin itu berarti hmm, bisa keduanya kan, atau bisa salah satunya gitu. Jadi apa ya, kalau ada kata mungkin itu kan berarti bukan kepastian. Sama kayak si premis 2 ini, dia nggak ada kepastian, si Panto ini nggak ada kepastian, si Panto ini sedih apa senang. Yang D coba, Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Ya, jawabannya yang benar adalah yang D. Kenapa? Karena dia sesuai dengan soalnya, dia masih kemungkinan antara mengeluh dan tidak mengeluh gitu si Pak Anto. Jadi jawabannya yang D. Ya, berarti kuncinya di kata mungkin. Ini sebenarnya sih kayak kayak hal yang sehari-hari sih kalau gue bilang silogisme ini. Misalkan nih, malu bilang, eh kalau mama nggak pulang dari pasar, berarti mama pergi ke rumah paman atau ke mall gitu. Kalau balik dari pasar, mama belum pulang, mama pergi ke rumah paman atau ke mall gitu. Nah, premis keduanya, mama nggak pulang. Itu berarti premis kesimpulannya apa? Mungkin mama ke rumah paman atau mungkin mama pergi ke mall gitu. Mungkin ke mall sama pamannya atau sama siapa nggak tahu gitu. Mama nikah lagi. Ya, jadi ketika premis keduanya itu belum ada kejelasan di antara dua pilihan, jawabannya masih mungkin. Itu paham nggak teman-teman? Misalkan kalau umur 25 Bang Faisal belum menikah,
Bisa jadi Bang Faisal itu masih kerja atau kuliah S2 di Jepang. Nah, premis kedua, Bang Faisal belum menikah. Kesimpulannya apa? Ya bisa keduanya gitu, bisa dia kerja atau mungkin dia bisa nikah. Nikah. Atau mungkin dia bisa lagi S2 di Kyoto gitu, di Jepang. Gitu ya. Tuh diajakin jalan tuh. Lanjut nomor 3. Beberapa musisi senang nonton sepak bola. Tidak ada musisi yang aktif berolahraga. Jadi ini musisi nih, ini musisi, dia ada dua. Ada yang tidak senang, tidak, jangan tulis semua deh. Tuh. Dia nggak suka nonton, silang aja ya. Atau yang kedua itu dia suka nonton. Gue checklist tuh. Nah, premis kedua, nih premis 1 nih berarti. Ini premis 2, tidak ada musisi yang aktif berolahraga. Berarti ini dia nggak aktif olahraga. Gitu ya. Kita baca opsinya. Beberapa orang yang aktif berolahraga senang menonton sepak bola. Ini salah ya. Karena jelas-jelas di premisnya itu tidak ada yang suka olahraga, atau yang bukan tidak ada yang suka olahraga sih, tidak ada yang aktif olahraga. Karena suka dengan aktif tuh beda. Kayak misalkan nih, ada orang pada dasarnya dia tuh nggak suka olahraga gitu. Tapi kenapa dia bisa aktif olahraga? Itu mungkin bisa jadi karena tuntutan pekerjaan, atau karena tuntutan pacar, atau karena tuntutan kesehatan. Jadi walaupun dia nggak suka, dia tetap aktif olahraga. Jadi antara kata aktif, kata senang atau suka itu berbeda gitu. Ya, coba kita lihat yang B. Semua yang tidak aktif berolahraga senang menonton sepak bola. Semua yang tidak aktif berolahraga senang menonton sepak bola. Ini juga belum tentu. Kenapa? Karena ini ada kata-kata semua. Ini juga nggak jelas di sininya nih. Aduh, iya. Semua yang nggak senang olahraga suka nonton sepak bola, nggak juga. Padahal di atas kan juga dijelasin kan, yang suka nonton sepak bola itu cuma beberapa gitu. Cuma beberapa yang suka nonton sepak bola. Opsi C coba, semua yang menonton sepak bola adalah musisi. Ini apa lagi? Ngaco juga. Nggak ada penjelasannya maksudnya, bukan yang ngaco. Beberapa penonton sepak bola tidak senang berolahraga. Nah, ini yang gue bilang tadi. Mungkin kalau pertanyaan yang D ini jadi misalkan dia jadi kata senangnya ini dia diganti jadi aktif gitu misalkan. Itu bisa jadi benar. Kenapa? Karena kan balik lagi tadi ke musisi. Musisi. Dia ada yang senang berolahraga. Beberapa deh gue tulis. Beberapa suka nonton bola gitu. Nah, dari beberapa ini dia ada yang suka aktif olahraga. Tidak ada yang suka aktif olahraga. Aduh, mana sih Pak? Salah nyebut mulu kita. Tidak aktif olahraga. Nah, berarti kalau misalkan pernyataan di opsinya ya, beberapa penonton sepak bola yang dalam hal ini dia berarti seorang musisi, ya enggak? Beberapa penonton sepak bola berarti kan beberapanya kan musisi kan, gitu. Tidak aktif berolahraga itu mungkin jawabannya benar. D. Nah, tapi kata-kata di sini itu bukan tidak aktif, tapi tidak senang berolahraga. Yang menandakan bahwa apa? Kata aktif sama kata senang tuh berbeda maknanya gitu. Jadi kalau misalkan D itu senangnya itu berubah jadi aktif, ya itu mungkin jawabannya D. Tapi karena senang jadi salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu, teman-teman. Iya,
Intinya semua musisi nih, baik dia yang senang nonton sepak bola ataupun dia yang tidak senang nonton sepak bola, itu dia pasti tidak aktif olahraga gitu. Jadi simpelnya gini nih, gua hapus lagi deh. Pada akhirnya gini, ini ada musisi, dia ada yang tidak suka nonton bola. Terus ada juga yang sebagian yang suka nonton bola. Nah, keduanya ini nggak aktif olahraga gitu. Gitu. Gini, kan gue bilang tadi, misalkan gue contohin, ada orang yang pada dasarnya nggak senang olahraga. Misalkan anggaplah gue gitu, gue nggak senang olahraga, gue nggak suka olahraga. Tapi pada dasarnya orang itu punya tuntutan, baik itu kerjaan dia, atau misalkan dari pacarnya, biar dia tuh kurus. Atau misalkan dari, apa namanya, dari segi kesehatan, dia udah sakit. Pada dasarnya dia nggak senang olahraga gitu. Nggak suka olahraga. Cuma karena emang tuntutan, dia aktif olahraga. Jadi antara kata senang sama aktif tuh beda emang. Tapi kalau orang yang suka olahraga, kemungkinan besar pasti dia aktif berolahraga. Tapi ada juga yang nggak aktif berolahraga. Misalkan apa? Misalkan orang orang dia pada dasarnya dari kecil suka olahraga, tapi ternyata kerjaannya sibuk gitu di kantor. Akhirnya dia nggak aktif berolahraga. Ya, jadi antara senang sama aktif tuh pasti beda. Iya, pemilik klub malah belum tentu olahraga kan. Nah, nomor 4 nih. Ini agak-agak gampang ya. Gitu. Gue baca nih. Kondisi awak kereta api, jika kondisi awak kereta apinya sehat, maka rangkaian kereta apinya bagus. Dan rangkaian kereta api bagus, maka tujuan apa? Rangkaian tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Jika penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus akan berkurang. Ternyata jumlah penumpang bis bertambah banyak. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa pada dasarnya? E. Ya, coba kita baca E. Bentar deh, gua di good notes aja deh, misalkan nih, kayak gini. Di soal tadi ya kayak gini tuh. Soal tadi tuh kayak gini. Ini penumpang kereta. Ini misalkan kereta nih, kereta. Kalau misalkan dia awaknya sehat dan juga rangkaian kereta baik, maka nanti apa? Iya, sesuai jadwal kan, bakal sesuai jadwal gitu. Nah, ketika udah sesuai jadwal, penumpang bis berkurang. Nah, ini premis 1, ini premis 2, ini premis 3 gitu. Iya, berarti efeknya paralel pasti. Nah, ternyata si penumpang apa namanya? Penumpang bisnya malah makin banyak. Penumpang bis makin banyak.
Berarti apa? Berarti keretanya nggak sesuai jadwal. Kenapa kereta nggak sesuai jadwal? Itu karena si awaknya kemungkinan dia pasti sakit atau tidak sehat lah gitu. Dan rangkaian kereta itu pasti tidak baik. Gitu. Jadi ya ini efek efek domino namanya. Jadi satu peristiwa bikin peristiwa-peristiwa lain itu jadi jatuh. Jadi terkena dampaknya. Berarti kita lihat nih di opsinya. Baik lagi. Misalkan yang A, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus, awak dan sehat. Nah, ini salah di sini. Kan awaknya dia sehat, kereta apinya bagus, udah sesuai jadwal. Ini udah pasti salah. Semua pernyataan dia salah. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus, tetapi awak keretanya sehat. Ini juga salah. Kenapa salah? Karena kan di soal itu dijelasinnya gini. Awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus. Jadi ada kata-kata di sini loh, ada kata-kata dan. Jadi kalau ada kata-kata dan itu gimana? Iya, ada kata dan. Berarti harus keduanya kan? Misalkan syarat masuk SMA misalkan. Umurnya harus di atas 16 dan sudah lulus SMP gitu. Berarti kan kedua syarat itu harus terpenuhi kan biar dia lulus masuk ke SMA negeri itu gitu. Tapi kalau salah satunya nggak ada, maka dia nggak bisa masuk SMA itu. Nah, begitu juga dengan soal ini. Karena di sini ada kata-kata dan, bukannya atau ya. Kalau atau kan mungkin salah satunya kan. Misalkan kayak eh, kalau mau masuk tim futsal, lu harus bisa passing atau shooting. Berarti kan salah satunya kan kalau ada kata-kata atau. Tapi kalau ada kata-kata dan, itu berarti harus keduanya. Gitu. Makanya yang B itu salah. C, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus. Nah, ini udah salah di sini. Dan dengan awak kereta yang tidak sehat, enggak juga. Jadi setengah-setengah, yang B sama C itu setengah-setengah gitu. Yang D, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus. Ini juga salah. Nah, makanya jawaban yang benar itu adalah yang E. Penumpang kereta api naik kereta api yang tidak bagus dan awak tidak sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. Jawabannya E. Gitu. Iya, kalau dan itu keduanya harus terpenuhi. Misalkan malu sebelum pergi. Misalkan siapa nih? Dayena gitu misalnya. Dayena, pas mama ke pasar, kamu harus udah nyapu dan ngepel. Berarti berarti apa? Harus dua-duanya kan? Jangan satu-satu gitu. Dua-duanya harus terpenuhi. Atau enggak misalkan eh Patir, emaknya ngomong gini, kalau kamu mau dibeliin iPhone 14, kamu harus rajin dan peringkat 1 di kelas. Berarti keduanya harus terpenuhi. Tahu nih. Gitu ya. Jadi kalau kata-kata dan itu harus keduanya. Ini tuh ya walaupun kesannya itu simple tapi itu penting banget sih di soal apa namanya? Silogisme ini gitu. Ya harus teliti bener. Harus teliti adik-adik. Nah, 5 nih. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat, refleksi, dan diberi ramuan gitu. Jadi urutannya gini nanti. Ini ada pasien. Aduh, kok gede sih? Ini ada pasien. Ya, gitu ya. Kita bikin alurnya.
Nah, pasien yang datang itu pasti dipijit dan dikasih ramuan gitu, ya. Nah, jika diberi ramuan maka pasti ditusuk jarum. Gini alurnya. Jadi hubungan antara premis 1 dan premis 2-nya itu kurang lebih kayak gini. Jadi pasien yang udah dipijit dan udah dikasih minuman, dia pasti ditusuk jarum. Akupuntur ya, mungkin bukan bukan dibunuh, maksudnya ditusuk jarum. Psikopat kalau gitu. Jawabannya apa nih teman-teman? C, C, C. Ya, kita langsung ke opsi C aja ya. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Iya. Jadi kalau misalkan ini nggak dikasih, begitu juga dengan seterusnya ini nggak dapat. Mungkin udah masuk ke tempat perawatannya dia cabut lagi gitu. Ya Allah. Ya mati listrik, sabar ya. Sejam lagi ya tuh ini baru kelarnya, kan setengah 7 kan kelarnya. Gitu. Gini aja deh. Ini kan gue nyebutin soal, terus kalian jawab kan. Nah, nanti langsung gue validasi jawabannya bener atau enggak. Mungkin buat kajian opsi yang lain, kenapa alasannya salah, kenapa alasannya enggak tepat, itu nanti ada di PDF gitu. Soalnya kalau ngajar jam 7 tuh riskannya gitu, gue malesnya apa? Bentrok banget sholat maghrib sama sholat isya. Walaupun mungkin ada yang nggak sholat ya, nggak apa-apa. Ya mungkin apa keyakinannya beda gitu, nggak masalah. Lanjut ya. Nomor 6. Jika pernyataan setiap musim, wah ini udah mulai beda tipe soal nih. Kalau tadi itu lebih ke silogisme, kalau ini mungkin lebih ke, kalau gue namainnya pernyataan benar dan salah gitu. Nomor 6 apa nih? Jika pernyataan setiap musim salju dan kondisi badannya sangat sehat, ingat nih, ini ada dua kata, ada musim salju dan badannya itu sangat sehat. Maka nanti si Widodo itu dia bermain ski gitu ya. Nah, maka pernyataan ini benar gitu. Jawabannya apa? Ada yang D, ada yang E, ada yang D, ada yang E. Ada yang D, ada yang E. Sebenarnya ini bisa diambil atau ditarik kesimpulan ya. Kita coba kaji yang D. Sekarang musim salju dan Widodo belum tentu bermain ski. Bener gak? Iya, karena ketika musim salju dia belum tentu main ski. Kenapa? Karena ada apa namanya? Ada satu syarat lagi. Apa syarat yang satu lagi? Si Widodo itu harus dalam kondisi yang sangat sehat. Jadi si Widodo itu ketika musim salju dia belum tentu bermain ski gitu. Karena kan ada kata-kata dan kan. Iya maksudnya apa, maksud kata sekarang di sini itu dia menyatakan kondisi yang saat ini gitu. Jadi nggak harus nyesuaiin sama apa namanya, sekarang musim apa. Tapi dia ngasih tahu bahwa sekarang tuh lagi musim salju dan Widodo belum tentu dia main ski gitu. Jadi belum tentu musim saljunya sekarang itu pernyataan yang relatif benar atau salah juga.
Yang terpenting apa? Ketika lagi musim salju atau saat ini misalkan, sekarang nih lagi musim salju, ya Widodo belum tentu main ski. Jadi kata-kata apa namanya? Temporal itu kurang berlaku di soal-soal silogisme. Jadi jangan mempertanyakan apa namanya? Atau jangan bingung, emang bener ya sekarang lagi musim musim apa? Musim salju gitu. Kalau misalkan Widodo sakit dan tidak mau main ski, ya bukannya tidak mau sih, tapi badannya tidak memungkinkan. Bisa jadi misalkan anggaplah Widodo umur 5 tahun. Dia mah walaupun sakit tetap mau main ski, cuma kan orang tuanya nggak ngebolehin. Gitu. Ya lanjut ya nomor 7. 7 apa nih? 7. Widodo udah 50. Itu Widodonya beda, teman-teman ya. Ya, jadi ini jawabannya ini tadi ya. Jawabannya D. Nah, nomor 7. Jika pernyataan tidak ada filsuf yang bukan ilmuwan. Jadi seorang filsuf, gini deh. Gue bikin lingkaran kayak tadi aja kali ya. Gue bikin lingkaran. Nah, ini seorang filsuf di dalam sini nih. Nah, seorang filsuf itu udah pasti ilmuwan gitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau ilmuwan itu belum tentu dia filsuf. Jadi ada ilmuwan yang filsuf, ada ilmuwan yang enggak filsuf gitu. Artinya semua filsuf adalah ilmuwan benar. Nah, tapi tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena yang ini tuh salah, ini tuh kebalik. Nah, ini juga salah. Karena ada ilmuwan juga yang dia itu filsuf gitu, kayak gini. Ada ilmuwan yang seorang filsuf. Iya, jadi sebagian filsuf doang yang ilmuwan gitu. Tapi kalau dia udah seorang filsuf, dia itu udah pasti ilmuwan. Gitu. Jadi semua ilmuwan adalah filsuf tuh salah. Berarti kesimpulannya apa? Sebagian filsuf, sebagian ilmuwan itu filsuf gitu. Nggak usah catat deh. Ya, sebagian ilmuwan itu adalah filsuf. Berarti sebagian tuh bukan filsuf gitu. Atau semua ilmuwan itu pasti filsuf. Semua filsuf itu pasti ilmuwan. Berarti tidak ada filsuf yang bukan ilmuwan. Gitu. Jadi jawabannya ini juga salah. Ini juga terbalik nih ya. Ini juga terbalik. Ini juga terbalik. Kenapa bukan, Dek? Sebagian filsuf adalah ilmuwan. Karena kalau kita merujuk pada kata-kata ini, ketika dia udah jadi seorang filsuf, dia pasti seorang ilmuwan gitu. Iya, harusnya semua ya. Jadi tak ada filsuf. Sama kayak misalkan tak ada gading yang tak retak gitu. Berarti pasti gading itu semuanya retak. Bukan nggak berlaku sih, tapi dalam kondisi tertentu nggak berlaku memang. Kenapa opsi A salah gitu? Semua ilmuwan adalah filsuf. Gini, gue jelasin lagi sedikit ya. Gue jelasin dikit tadi. Mungkin ada yang enggak kecepatan. Ini filsuf. Ini filsuf nih. Filsuf tipe udah nggak apa-apa. Ini ilmuwan. Nah, gue bisa dapat lingkaran ini dari mana? Bahwa semua filsuf itu dia pasti seorang ilmuwan gitu. Iya gak? Seorang filsuf, dia udah pasti ilmuwan. Gue dapat dari mana? Dapat dari pernyataan yang ini. Nah, dari situ kita dapat apa?
bahwa semua ilmuwan itu belum tentu dia seorang filsuf. Iya benar kata Sidki itu. Pintu kata Fatir, kata Sidki. Gitu ya. Lanjut ya, nomor 8. Kita belum masuk ke nomor yang susah nih. Nomor yang paling susah tuh jelas nih, nomor 11 sampai 15. 9 ya, nomor 8. Jika pernyataan semua orang di negara Atlantis bersikap ramah dan sopan. Nah, pernyataan ini salah gitu. Ingat nih, makanya gua agak bold di soal. Berarti apa? Orang Atlantis tidak sopan dan tidak ramah. Gitu ya. Ya, berarti tidak ada orang Atlantis yang bersikap ramah dan sopan. Jawabannya B. Ya, ada pertanyaan nomor nomor 8 ini. Semua orang ramah dan sopan adalah orang Atlantis. Salah. Sebagian orang Atlantis tidak sama. Ini juga salah. Sebagian. Kenapa? Karena di atasnya itu kata-katanya jelas. Semua gitu. Semua orang Atlantis. Ingat ya teman-teman. Jadi semua nama, semua tempat, semua pekerjaan yang ada dalam soal ini itu semuanya sifatnya itu imajiner. Jadi nggak benar-benar nggak, bukan dari hal yang nyata gitu. Jadi imajinasi aja. Jadi jangan kalian anggap jangan-jangan orang Atlantis tuh nggak ramah beneran kata Kak Iben. Cari tahu lah gitu. Jadi semua hanya fiktif belaka ya. Gitu. Bang, itu kata yang maksud. Nah, pertanyaan bagus dari siapa nih? Si Witri. Kalau di situ kan semua orang Atlantis. Mana sih yang negasi tadi yang ngomong negasi? Mana sih yang ngomong negasi tadi? Oh, Gina, sorry namanya Gina. Maksudnya negasi semua itu bukan sebagian. Iya benar sebagian. Cuman di dalam soal ini, kalau misalkan opsi C sama D yang sebagian, itu keduanya bisa jadi apa namanya? Saling bersinggungan kan? Kayak misalkan ini, sebagian orang Atlantis tidak ramah. Ini kemungkinan benar. Atau sebagian orang Atlantis ramah dan sopan, ini juga kemungkinan benar. Cuma kan dua-duanya kalau sama-sama benar kan apa namanya? Eh, nggak mungkin kan ada dua jawaban gitu. Jadi ketika misalkan semuanya ini ada nih, gue balik lagi nih. Ini ada 3 kemungkinan ya. Bentar-bentar, azan maghrib nggak kedengeran nanti. Bentar, masih azan.
Ya, kita lanjut ya. Jadi gini, menanggapi pernyataan Gina tadi. Jadi ketika semua ini itu salah, itu kemungkinannya bisa dua. Bisa sebagian, atau juga bisa tidak sama sekali gitu. Tidak samsek, iya gak? Misalkan, apa ya? Pernyataannya gini, semua siswa di kelas berangkat ke sekolah hari ini. Pernyataan itu salah. Itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa sebagian doang yang masuk, atau emang satu kelas itu tidak sama sekali ada yang masuk. Nah, dalam soal ini, itu yang berlaku, itu sebenarnya yang tidak sama sekali gitu. Atau semuanya tidak, semua orang itu tidak ramah. Kenapa? Karena kalau yang sebagian, ketentuannya yang sebagian, maka jawabannya bisa C atau bisa D gitu. Ya, ini masih kategori yang agak-agak gampang. Ya gitu. Jadi jawabannya yang B. Nah, nomor 9. Jika pernyataan setiap musim hujan sebagian wilayah di Indonesia tergenang. Jadi ketika musim hujan ya. Aduh, kok tiba-tiba gede. Ketika musim hujan, itu ada yang tergenang, ada yang tidak tergenang banjir ya maksudnya. Nah, wilayah-wilayah yang tergenang, ini rumahnya tidak bisa ditinggali. Gitu. Ya, yang nggak tergenang berarti bisa ditinggalin. Nah, maka pernyataan yang benar yang mana nih? Kita lihat opsi apa? Opsi D. Ada yang jawab D nih semuanya nih. Sebagian rumah di wilayah Indonesia tidak dapat dihuni. Bukan itu mah yang C yang gini ya. Ya, sebagian rumah-rumah di wilayah Indonesia ketika musim hujan dia nggak bisa dihuni. Ya, benar jawabannya D. Walaupun nggak dijelasin ya yang D itu karena hujan. Tapi itu yang namanya soal silogisme. Nomor 12, 13, 15 itu nggak ada ralat. Ada jawabannya semua kok. Ya, lanjut ya. Kita kerjain nomor 10 nih. Ini agak cepet nih. Ayo. Jika pernyataan semua lahan di Jawa Barat dapat ditanami pohon mangga. Pernyataan ini salah gitu. Maka jawabannya apa nih? Ya, ini sama kayak nomor tadi. Tidak ada lahan Jawa Barat yang bisa ditanami pohon mangga. Ya, ini sama kayak tadi nomor 8 ya. Jadi ya dalam hal ini yang berlaku dia yang semuanya gitu. Jawabannya berarti apa? B ya. B. Sama kayak tadi nomor 8. Bentar lagi komat, makanya gue diem. Bentar. Coba kita kaji ulang lagi ya. Ini setelah gue baca mungkin kesimpulannya bisa jadi beda. Gini.
Nomor 8 sama nomor 10 ya. Mungkin bisa jadi nomor 8 gue tadi salah. Salah juga. Salahnya gimana? Ada yang tahu nggak? Setelah gue baca-baca ya. Maksudnya setelah gue baca-baca. Iya, kita balik lagi ke apa namanya? Ke soal ini. Ketika semuanya itu salah, itu kan kemungkinan ada dua kan. Bisa jadi dia sebagian atau justru tidak semuanya kan. Iya kan sih, tidak semua. Nah, dalam soal ini, dalam soal apa namanya nih? Soal nomor 10 ya. Yang ini kurang tepat yang pasti ya. Pohon mangga dapat ditanami semua lahan di Jawa Barat. Coba kalau yang B, tidak ada lahan di Jawa Barat yang bisa ditanami pohon mangga. Ini juga sebenarnya agak tricky. Apa namanya? Agak sedikit keliru. Kalau kita baca-baca lagi ya. Begitu juga dengan nomor 8. Kenapa? Karena bisa aja sebagian kan, bisa aja sebagian bisa ditanemin. Benar tadi ada yang ngomong negasi. Atau yang ini, atau yang C kita baca juga. Sebagian lahan di Jawa Barat dapat ditanami pohon mangga. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena bisa jadi semuanya itu nggak bisa ditanemin sama sekali. Karena nggak ada keterangan yang jelas gitu. Maksud gua, kenapa jawabannya tadi, kan di awal sempat ada yang nanya kan, kenapa kesimpulannya bisa, jawabannya bisa tidak dapat ditarik kesimpulan. Itu karena ada premis yang kurang gitu. Ada premis yang kurang di dalam soal. Jadi makanya bisa jadi tidak semua, bisa jadi sebagian gitu. Ini juga bisa jadi semuanya kan. Jadi mungkin jawabannya E. Begitu juga dengan nomor 8. Jadi kata-kata misalkan nih, semua orang di negara Atlantis bersikap ramah dan sopan. Dari sini kan bisa ada 3 kesimpulan kan. Misalkan apa? Ini kan semua orang Atlantis kan, dia bersikap ramah gitu dan sopan. Itu bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yang jadi jawaban ya, itu semuanya berarti apa? Semua orangnya tidak ramah dan juga sopan gitu. Gitu. Ya, ini gue tulis salah deh. Semua orang Atlantis ini salah, misalkan pernyataannya salah. Atau yang kedua bisa juga sebagiannya ramah dan sopan. Atau juga sebagian orangnya tidak ramah dan sopan gitu. Ya, jadi dari sini eh, negasi dari semua ya, atau negasi itu kan lebih ke lawannya ya, atau yang tidak linear, tidak sejalan atau kebalikannya. Itu bisa sebagian atau juga bisa tidak semuanya gitu. Gitu teman-teman. Jadi ya mungkin jawabannya E. Ini masih, makanya soal-soal kayak gini tuh tipe-tipe soal yang apa namanya, yang masih gue pelajarin sebenarnya. Jadi apa namanya, LTMPT kan, bukan LTMPT sih, Nadim kan kemarin ngebahasnya cuma satu soal doang kan, PK kognitif satu soal, matematis satu soal. Jadi sisa soalnya itu gue dapat gambarannya itu dari soal-soal apa namanya,
tes-tes pemerintahan gitu. Tes-tes dari apa namanya, dari Bappenas, dari STAN, dari kedinasan yang lain. Soalnya kan kemungkinan kognitif itu yang dicontohin sama Nadiem itu soal analitik ya. Yang dicontohin Nadiem itu namanya soal analitik. Kemungkinan yang keluar juga teman-temannya analitik kayak silogisme, ke soal ini. Ada juga figural, gambar nanti. Jadi ya yang gue masukin sementara yang ini. Sampai nanti kalau ada apa namanya, pengumuman lain gitu terkait sama tipe-tipe soalnya mungkin bakal gue rubah. Tapi sementara yang bakal kita pelajarin yang satu frekuensi sama si soal analitik ini gitu. Jadi lebih ke penalaran logika kayak gini. Tidak ramah dan tidak sopan. Tidak ramah dan tidak sopan. Gitu. Jadi jawabannya masih ini masih gue pelajarin sih sebenarnya kalau soal kayak gini. Iya, tadi ada yang ngomong bener tuh siapa nih? Iya, si Nindya tuh ngasih gambaran. Ya, jadi kalau menurut gua dalam soal 8 sama 10 ini, kenapa jawabannya bisa itu karena ada premis yang kurang di dalam soal. Jadi belum bisa diambil kesimpulan. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ya ke tipe-tipe soal yang dicontohin sama Nadiem. Jadi yang nomor 11 nih. 11 sampai 17. Ini soal yang dicontohin Nadiem. Agak banyak. Ini tipe soal analitik emang. Gitu. Ya, kita kerjain nomor 10 dulu nih. Udah siap belum nih? Ayo dengerin baik-baik nih. Ini emang soalnya agak-agak susah. Gua hapus dulu deh ya. Ya, nomor 11. 11E. Iya, benar jawabannya 11E. Gue jelasin ya kenapa salah nih. Di sini kan dengerin baik-baik. Jadi ada kantor. Di mana di kantor ini dia ada Asti, Betty, Cindy, Dini, Evi, Vivi, ada 6 orang gitu. Jadi ada 6 orang. Dia ada duduk kantor-kantoran gitu. Nah, ini ada ketentuan. Yang pertama, ruang Asti ada di sebelah kiri ruang si Dini. Jadi Asti ada di sebelah kiri ruang Dini. Terus yang kedua, ruang Evi ada di sebelah kiri ruang si Vivi gitu ya. Nah, terus yang pasti Betty dia nggak boleh di ruang satu. Terus yang terakhir Cindy itu harus dekat sama Asti. Ini syarat-syaratnya. Maka kita cari opsi A sampai E yang semua ketentuannya itu berlaku gitu. Coba kita lihat opsi A. Kita lihat opsi A. Vivi, Asti, Cindy, Evi, Dini, dan Betty. Kira-kira yang A ini salahnya di mana? Kita baca coba misalkan yang A. Asti ada di sebelah kiri, bener gak? Asti ada di sebelah kiri. Asti ada di sebelah kiri sih Dini. Bener, sementara bener. Coba yang kedua nih. Ruang Evi ada di sebelah kiri ruang Vivi. Ruang Evi. Nah, ini salah nih. Si Evi harusnya ada di kirinya si Vivi. Jadi ini salah. Salahnya tuh si Evi gitu. Kita lanjut ke opsi B. Nah, ini baru awal aja udah salah nih. Betty itu dia nggak boleh ada di ruang satu. Iya nggak? Betty nggak boleh ada di satu pokoknya. Ya, jadi opsi B itu pasti salah. Opsi C coba. Kita lihat. Asti ada di sebelah kiri Dini.
Ya, sementara benar. Salah ya? Asti ada di kanan, Dini ada di kiri. Ya, berarti ini salahnya di sini. Harusnya Asti ada di sebelah kanan sih. Sebelah kiri si Dini. Gitu. Nah, yang D. Asti ada di sebelah kiri Dini, benar. Sementara benar. Benar. Evi ada di sebelah kiri ruang Vivi. Evi sebelah kiri ruang Vivi, benar. Betty tidak di ruang 1, benar. Nah, salahnya di sini. Si Cindy harusnya dekat Asti. Iya gak? Karena di keterangan yang keempat. Jadi ini salah. Nah, makanya yang benar yang Cindy dekat Asti. Benar ya, sementara benar. Evi di sebelah kiri Vivi. Dini sebelah si Asti, sebelah kiri Dini berarti. Jadi jawabannya E. Gitu ya. Gitu. Belum tentu kada final tuh kata si Kendall. Jadi macam-macam tipe soal kayak gini tuh. Kalian bisa ngecek opsinya satu-satu atau kalian ngurutin satu-satu. Ntar gue contohin di soal nomor 16 sama 17 di mana kita tuh harus ngurutin satu persatu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kita lihat nomor 12. Ini mungkin yang puncak kebingungan di 4 nomor ini, 12 sampai 15. Nah, gue kasih keterangan lagi ya. Jadi posisi ini tuh, bentar. Ini tuh fleksibel ya. Ini tuh fleksibel. Maksudnya apa? Cara kita ngejawab nomor 14 sampai nomor 15 itu bukan berarti harus sesuai dengan urutan ini. Enggak. Yang terpenting kita harus ngikutin semua ketentuan yang ada di penjelasan atau di paragraf atas ini. Yang terpenting yang ini gitu. Jadi cara kita jawab nomor 14 sampai 15 itu tergantung apa yang ditanyain. Bukan tergantung apa yang tertera di jawaban nomor 11. Gitu, teman-teman. 12. Ini 12 nih. Gue masih inget banget syarat-syaratnya soalnya. Kita hurufin ini 1, ini 2, 3, 4. Ingat ya, urutan di nomor 11 tadi itu nggak harus sama persis sama di nomor 12 sampai 15. Karena itu sifatnya fleksibel dalam konteks soal ini. Kita lihat nomor 12 nih. Jika Betty menempati ruangan arah sebelah kanan Dini, mana di antara hal berikut yang benar? Gitu. Nah, apa? C, 12C. Bukan C. Bukan C, bukan B. Bukan bukan E. Nih, gini. Gue kalau baca kolom komentar jadi nggak fokus jawab kadang. Gini, di sini kan ada 2 orang nih. Ada Betty sama ada Dini. Gitu ya. Ya enggak? Maka ketika kita ngomongin Betty dan Dini, kita harus tahu clue yang mana nih yang ngomongin Betty sama si Dini. Yang pertama clue yang ini kan. Clue yang nomor 3 ini sama clue yang si Dini nih yang 1. Nah, berarti kita cari jawaban yang berhubungan sama si Asti gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin Betty menempati ruang sebelah kanan ruang Vivi, itu nggak ada ketentuan yang dia itu harus sama Vivi atau yang harus sama Evi, nggak ada ketentuan kayak gitu. Begitu juga dengan ini, gitu. Nah, kita baca opsi A. Betty menempati ruang di sebelah kanan ruang si Asti. Ini kita hapus dulu deh. Kita baca soal ulangnya. Betty menempati ruang sebelah kanan ruang Dini. Jadi ini Dini,
ini Betty. Jadi Betty ada di sebelah kanan ya. Ingat nih. Ya enggak? Nah, opsi A. Betty menempati ruang di sebelah kanan ruang Asti. Jadi Asti itu di sini. Kenapa Asti bisa di sini? Karena kan Asti harus ada di kiri kan? Di kirinya si Dini gitu. Ya enggak? Nah, si Betty itu ada di sebelah kanannya ruang Dini. Berarti apa kemungkinannya? Si Asti itu ada di sebelah kirinya si Betty gitu. Atau Betty menempati ruang di sebelah kanan si Asti. Gitu. Ada yang bingung nggak di sini? Berarti langsung eliminasi. Dalam konteks soal ini, ingat nih, dalam konteks soal nomor 12, itu harus dieliminasi. Orang-orang yang dalam soal itu nggak ada ketentuan sama si Dini, sama si Betty. Mau duduk di mana kek, ya mereka nggak ada hubungannya lah gitu. Dalam konteks nomor 12 ya. Jadi, bisa gue bilang, soal nomor 12 sampai 15 ini punya ketentuan cara ngerjain yang beda-beda. Baik nomor 11, 12, 13, 14, 15. Gitu. Iya, urutannya itu sesuai ketentuan, bukan sesuai sama yang opsi nomor 11 ini. Enggak. Jadi fleksibel. Ya, nomor 11 hanya untuk jawab nomor 11. Yang terpenting kita harus memenuhi semua ketentuan yang ada di sini, gitu. Iya, gue juga sebenarnya jawab soal ini agak lama karena pada awalnya gue ngira sesuai sama jawaban nomor 11. Ternyata setelah gue baca-baca, gue teliti, ya nomor 11 itu pertanyaannya ya itu. Nomor 12 sampai 15 itu pertanyaannya beda lagi. Gitu. Ini kan Asti ada sebelah kiri Dini kan nih. Asti sebelah kiri Dini. Berarti ini Asti. Dini di kanan. Ya enggak? Nah, berarti si Betty itu ada di kanannya Dini kan? Dari soal itu kita bisa dapat opsi A. Betty menempati ruang di sebelah kanan ruang si Asti. Nah, balik lagi nih. Kata-kata kanan kiri di sini nih, kanan kiri. Itu nggak harus bersebelahan. Itu ya, nggak harus bersebelahan. Dia cuma ngomongin di kanan. Dia cuma ngomongin di kiri. Jadi nggak harus bersebelahan gitu. Nggak ada keterangan yang jelas. Dia tuh harus bersebelahan. Kecuali si Cindy ini. Si Cindy. Dia harus deket. Berarti kan kanan kiri atau kiri sama kanan gitu. Gitu ya. Ya, lanjut ya. Nomor 13. Kita bahas nomor 13. Jika Vivi menempati jika Vivi menempati ruang arah sebelah kiri Asti, jika Vivi menempati ruang arah sebelah kiri Asti, di mana hal berikut yang benar kecuali, jadi kita nyari yang salah nih. Berarti kita bikin kayak gini nih. Ini Vivi, ini Asti. Jadi nggak harus bersebelahan ya. Bisa aja ntar ada yang di sini nyempil gitu. Misalkan Cindy gitu. Karena kan Cindy nggak mau jauh-jauh dari Asti. Jadi ngomongin kiri di sini tuh nggak harus bersebelahan, teman-teman. Vivi harus ada di sebelah kiri Asti. Wah, ini ada yang langsung jawab bener nih. Cuma dia nge-PC gue. Jawabannya E ya soal ini. Gue jelasin satu persatu. Misalkan nih, Vivi menempati ruang di sebelah kiri ruang Betty. Vivi menempati ruang di sebelah kiri ruang Betty. Berarti Betty ada di sini kan? Betty bisa ada di sini. Gue hijauin aja ya. Betty bisa ada di sini. Atau Betty bisa ada di sini. Yang terpenting dia ada di sebelah kanannya si Vivi. Atau si Vivi ada di sebelah kirinya si si
Betty. Jadi ini benar. Tidak ada kekeliruan sama sekali. Kita cek opsi B gitu. Dan ini sesuai ketentuan ya. Karena apa? Karena si Betty ini dia tidak boleh ada di ruang nomor 1. Otomatis kan kalau di kanan berarti dia di ruang nomor 2, 3 atau seterusnya kan gitu. Dia tidak menyalahi aturan lah gitu. Coba yang B. Vivi menempati ruang di sebelah kiri ruang Cindy. Kita catat dulu nih tadi. Ini Vivi, ini Asti. Vivi menempati ruang di sebelah kiri ruang si Cindy. Cindy itu berarti bisa di sini. Atau di sini kan. Menyalahi aturan nggak? Enggak kan? Ya, jadi ini juga benar. Kenapa? Karena yang penting si Cindy itu harus dekat sama si Asti gitu. Ya, jadi benar ya, tidak menyalahi aturan sama sekali yang B. Kita lihat opsi C. Asti, aduh, salah warna. Kita lihat C, apakah C yang melanggar aturan? Asti menempati ruang di sebelah kiri ruang si Betty. Berarti Betty itu ada di sini kan? Ya, ini juga tidak menyalahi aturan. Jadi ini benar. Yang penting si Betty mah dia kagak di nomor 1 gitu. Hah? Ini nggak bisa kayak nomor tadi ya Bang? Lihat dulu aturan. Bentar, ada yang nelpon gue ya. Halo? Iya. Sampai mana tadi? Ya, sampai gitu ya. Bisa nggak sih kalau kita kayak tadi ngelihat syaratnya? Sebenarnya bisa aja. Cuma karena dalam soal ini konteks dia nyari yang salah kan, kecuali. Jadi kalau dalam hal ini kita alangkah baiknya nyari yang eh, coba satu persatu maksud gua gitu. Karena kan di sini soalnya kecuali kan. Coba kita lihat opsi D. Opsi D ini Vivi kita tulis ya seperti biasa ini Asti. Asti menempati ruang di sebelah kiri ruang Cindy. Berarti Cindy di sini ya, Cindy. Cindy tuh di sini. Ya, ini tidak menyalahi aturan siapa-siapa gitu. Jadi ini benar. Coba kita lihat opsi E. Kita catat nih. Ini Vivi. Ini Asti. Asti menempati ruang di sebelah kiri ruang Evi. Berarti Evi itu di sini nih. Evi itu di sini. Ini menyalahi aturan nggak si Evi? Ya jelas menyalahi aturan. Kenapa? Karena aturannya kalau Evi itu nggak boleh di kanan si Vivi. Jadi Evi itu harusnya di kiri gitu. Makanya jawabannya salah. Makanya jawabannya E. Ya jadi semua harus balik ke ketentuan-ketentuan yang ada di dalam
teksnya itu. Betty bisa di ruang nomor 2. Yang penting mah dia kagak di nomor 1 gitu. Si Betty. Dia boleh nomor 2, yang penting dia nggak di nomor 1. Ya lanjut ya. Clear kan nih nomor 13? Ya. Jadi bisa gue pastiin nggak ada yang salah apa namanya di soal ini. Kita lanjut nih. Jika Dini menempati ruang di sebelah kiri ruang Evi, jika Dini menempati sebelah kiri ruang Evi, ini Dini. Ini berarti. Ini Evi. Jangan terlalu deket deh. Ini Evi. Ini Evi, gitu deh. Maka Evi pasti menempati ruang nomor. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih. Jadi ini bisa ada banyak kemungkinan nih. Ya udah, gue sebenarnya masih ingat apa namanya ketentuan-ketentuan di soal ini. Yang pertama itu si Asti itu harus ada di sebelah si kiri. Asti harus di sebelah kirinya si Dini. Ya, ingat nih, Asti harus ada di sebelah kirinya si Dini. Clear ya? Gitu. Share screen masih kelihatan nggak sih, teman-teman? Gerak gak share screen-nya? Gerak gak? Gerak gak? Nggak, soalnya di laptopnya itu masih nggak gerak nih. Ya, tulisan Asti kelihatan nggak tulisan Asti? Bentar, gue share screen ulang deh. Tuh, gue keluar barusan, sinyalnya kayaknya agak error. Bentar ya. Gue share screen lagi nih. Tadi keluar tiba-tiba ininya. Ya, kelihatan ya. Jadi jika Dini menempati ruang di sebelah kiri Evi, ini Dini, ini Evi, yang gitu. Maka si Evi itu menempati apa? Nah, syarat yang lainnya itu si Asti, nih si Asti nih, itu ada di sebelah kiri Dini. Ya, cocok ya. Terus apa lagi nih? Yang masih gue inget, si Cindy itu nggak boleh jauh-jauh atau dia harus berdekatan sama si Asti. Jadi dua ini bestie mungkin, gue nggak tahu ya. Jadi si dua ini bestie. Terus apa lagi nih syarat yang lain? Si Vivi, ya enggak, si Vivi itu harus di sebelah kanan si Evi, ini Vivi, gitu. Karena Evi harus di sebelah kiri tadi. Nah, sisanya siapa? Si Betty. Apa? Berarti si Evi ada di kursi berapa? Kursi 5. Ini kemungkinan yang pertama. Kita coba kemungkinan yang kedua. Kita masuk ke clue yang pertama. Dini, terus sampingnya Evi. Jadi Evi ada di sebelah kanan si Dini, atau Dini si sebelah kiri si Evi gitu. Ya udah, kita masukin syaratnya lagi. Ini Asti misalkan, ini Cindy, ini Asti. Di sini Cindy. Sama kan, masih aman kan? Sisanya apa? Sisanya si Vivi. Vivi di sini boleh. Di sini Betty. Nah, si Evi ini ada di kursi yang keempat. Ada lagi kakak kemungkinan?
kalau kalian nyoba-nyoba itu pasti ada lagi. Misalkan nih, gua coba ya, apa namanya, si kemungkinannya lagi. Ini Dini sama si Evi, ya kan? Nah, yang udah pasti mungkin kita balik nih depannya, misalkan ini Asti, ini Cindy. Yang penting mereka mah deket gitu kan. Yang di kiri Cindy atau yang di kanan Cindy, itu serah mereka gitu. Nah, yang pasti mana lagi nih? Ya pasti ada Vivi sama si Betty. Dia ada di nomor 4. Jadi kemungkinan si Evi, ini si Evi nih lokasinya, dia itu kalau nggak di 4, ya yang kelima gitu. Cuma karena di opsi adanya 4, maka jawabannya yang D gitu. Dia ada di posisi yang keempat. Itu teman-teman. Mana sempet keburu ngasal. Ya gitu, emang panjang. Makanya yang terpenting apa nih? Yang terpenting itu sebenarnya latihan. Kalau misalkan kalian ngerjain soal analitik ini terus-terusan nih, sehari terus-terus ngerjain terus aja, itu gue yakin lama-lama bisa cepet kalian ngerjain soal kayak gini. Ini karena gue udah lama nggak ngerjain soal analitik aja, jadi gue agak lama bikin pembahasannya itu. Gue agak lama bikin pembahasan. Jadi itu ya. Nah, nomor 15 nih. Ya ini gue dapat dari soal-soal instansi pemerintah gitu. Kayak kedinasan, soal-soal kedinasan. Karena yang dicontohin Mas Menteri kemarin itu soal kedinasan banget. Sama soal SBMPTN di bawah dari 2019. 2000 ya, 2019, 2018 dan seterusnya. Karena 2020 itu kan udah TPS kan. Karena dulu namanya bukan TPS, dulu tuh namanya TPA. Persis namanya sama kayak kedinasan. 15. 15 nih sebenarnya panjang banget sih, teman-teman. 15 jawabannya D. Gue sampai bikin catatannya, kelihatan gitu. Panjang sih emang sih. Gue bikin catatannya ini sendiri. Ini yang baru gue kerjain nomor 15 ini jam 4 tadi sampai setengah 6. Emang agak lama. Jika Asti menempati ruangan yang berdampingan dengan Vivi, pernyataan yang benar adalah Asti menempati ruangan Vivi. Apa? Ada yang bisa jawab benar gak? Kalau ada yang bisa jawab benar, nanti gue langsung tujukan ke jawabannya. Ini benar panjang banget, teman-teman. Mungkin kalau kelas tambahan bisa 1 jam kali. Bercanda. Ada yang jawab A, ada yang jawab E, ada yang jawab C, sementara belum ada yang benar. Wah, Fatir sama Ci yang benar D. Gue kasih tahu kenapa D jawabannya benar. Sama nanti gue kasih contoh kenapa jawaban yang lain tuh salah. Gini ya, jika Asti menempati ruangan yang berdampingan sama Vivi, itu kemungkinan apa? Kemungkinan Asti yang di kiri, Vivi yang di kanan, atau kemungkinan Vivi yang di kiri, Asti yang di kanan. Gitu ya. Jadi dua kemungkinan itu. Kita coba dua-dua kemungkinan pakai opsi D. Misalkan nih, si Vivi di opsi D itu kan dia nempatin ruang 4 kan, si Asti ini. Si Asti nempatin ruang yang keempat. Berarti di sini ada 4, di sini kursi kelima, sini kursi 6, sini kursi 3, di sini kursi 2, di sini kursi 1. Gitu ya. Kita coba kemungkinan yang pertama, bahwa si Asti menempati ruang keempat. Nah, kita masukin nih nama-nama yang tadi, yang yang sesuai dengan ketentuan. Yang pertama apa? Ketentuan yang pertama, si Dini.
Kenapa Dini? Karena Dini itu harus ada di kanan si Asti, iya gak? Jadi Dini itu pasti ada di apa namanya di nomor 6 gitu. Ya, udah pasti kalau kayak gini si Cindy itu ada di nomor 3. Kenapa? Ya karena Cindy itu pasti ada di samping si Asti gitu. Jadi Cindy tuh mau nggak mau harus di nomor 3. Besti kan tadi gue bilang juga. Nah, kemungkinan yang lain gimana? Di sini pasti Betty. Kenapa Betty? Karena Betty dia nggak mau ada di ruangan nomor 1. Kelihatan nggak tulisan Betty? Ya kelihatan ya. Berarti yang terakhir ini pasti si Evi. Nanti gue jelasin nih kenapa nomor C salah. Kita coba percobaan nomor 2. Si Vivi yang di sini, si Asti yang di sini. Berarti ini kursi 4, ini kursi 3, ini kursi 1, kursi 2, kursi 5, kursi 6. Ruangan 5, ruangan 6. Kita coba dua kemungkinan. Si Asti yang di kiri, si Vivi yang di kanan. Ntar kita coba juga si Vivi yang di kanan, si Asti yang di kiri. Gitu. Nah, dari sini bisa kita masukin nih angkanya. Nomor 5 itu udah pasti Cindy, iya gak? Nomor 5 pasti Cindy. Iya, harus 2 kali coba. Karena kan di sini dia nggak dijelasin Asti yang di kanan atau Asti yang di kiri gitu. Dia cuma ngejelasin 15 ini dia tuh duduknya berdampingan gitu. Nah, nomor 5 tuh pasti Cindy. Kenapa? Karena Cindy itu harus deket-deket sama si Asti gitu. Nah, apalagi nih? Ya, yang mau nggak mau tuh pasti di sini ada Dini. Kenapa ada Dini? Karena Dini harus ada di kanan si Asti nih kayak gini nih. Dini harus ada di kanan si Asti. Apalagi nih? Terus yang belum ada siapa berarti? Betty. Nah, Betty tuh nggak mungkin di 1, berarti Betty di 2. Ini Evi. Berarti ya si Dini tuh si Asti harus nomor 4. Coba yang lain mau nyoba nomor berapa? Opsi yang mana? Yang lain? Yang paling banyak nih gua jelasin. A sama B betul. Ntar gue jelasin kenapa A sama B salah. A, kita coba yang A ya. Sini deh misalkan ini. Kita nomorin dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Evi menempati ruangan si siapa? 1 berarti Evi gitu. Si Evi dia yang pertama. Kan di pernyataan yang ditanyain Asti dan Vivi, ya udah yang nyangkut soal Asti sama Vivi. Aduh, emang agak-agak panjang soal nomor 14 15 nih. Jika Asti menempati ruangan yang berdampingan sama si Vivi. Evi dan Betty pun sama, nggak ada Evi dan Betty di soal 15. Evi sama Betty. Bentar. Nah, kalau misalkan Evi yang pertama urutannya gimana? Yang jawab A, yang jawab A. Apa tuh? ECA FDB. ECA FDB. ECA FDB. Berarti Evi, Cindy, apalagi? Asti,
Vivi, siapa lagi sih? Dini, Betty. Apalagi? E, C, E, B, C, A, F, D. Iya bener juga sih yang itu ya. Ketentuannya C lebih dari A. Iya mungkin kalau gue sih tadi ngerjainnya gini nih. Ini Evi. Terus di sini Asti. Di sini si Vivi. Nah, yang gue pertanyakan tuh si Cindy di mana gitu. Iya, 15 apa? Iya, skip dulu sih. Ya kalau dipikir-pikir nomor satu yang A sama B juga benar gitu. Yang dijelasin sama siapa tadi? Ya sama NSCPA gitu. Emang nomor 15 tuh yang paling panjang sih. Kalau gue tadi nemunya yang D, pas gue coba bener. Terus pas lu pada nyoba yang A sama B juga bener gitu. Karena kalau Betty nomor 2 kan juga bener. Ya gitu deh. Lanjut aja ya, kita lanjut. Ntar coba gue cari lagi si nomor 15. Emang agak ngebingungin si nomor 15 ini. Gak nanya kita. Iya, yang pasti yang dari tadi kita kerjain itu nomor 11 sama si nomor 14 itu juga bener kan? Karena kan yang kemarin kalian pada ngeluh ke gua nomor 11, nomor 12, 13, 14 tuh nggak ada jawabannya gitu. Nah, ternyata setelah kita coba kita kerjain tadi nomor 11 sampai 14 tuh ada jawabannya. Cuma nomor 15 yang ada apa namanya? Iya yang agak itu. Mungkin bisa jadi ada soal yang kurang tuh, kata si Ulil. Kecuali mungkin. Soalnya kan ini emang apa? Gue ketik manual. Ya lanjut di nomor ini, nomor 14, nomor 16. 16 nih. Ayo, kayaknya keburu nih. Nggak lama soal ini mah. Mobil A, B, C memiliki tangki bensin berkapasitas sama, ketiganya terisi penuh. Jarak yang temu mobil A lebih jauh dari mobil C. Berarti mobil A tuh di sini lebih jauh dari mobil C. Tetapi tidak melebihi jarak mobil A. Berarti mobil A ini paling jauh gitu. Ini jaraknya deh. Mobil A tuh paling jauh. Setelah ketiga mobil tersebut, sisa bensin di tangki C lebih banyak dari A. Berarti C lebih banyak dari A gitu bensinnya. Tapi tidak melebihi B. Kesimpulannya apa? Ya mobil B ini paling irit bensin. Kenapa irit bensin? Yang pertama dia menempuh jarak paling jauh. Yang kedua bensinnya masih sisa paling banyak. Jadi jawabannya adalah yang B. Mobil B paling irit bensin. Ya gitu ya. Ya jadi jaraknya itu B paling jauh. B lebih besar dari A, lebih besar dari C. Nah, sedangkan tangki bensin B lebih besar dari C, lebih besar dari A. Jadi mobil B itu udah paling irit bensin dan juga paling jauh jarak tempuhnya. Itu. Ya, lanjut nomor nomor 17 nih gampang juga nih 17. 17 itu 5 orang pedagang asongan menghitung hasil penjualan. Pedagang 3 itu lebih banyak menjual daripada pedagang yang keempat. Berarti 4 tuh di sini. Lebih tinggi lah. Ini urutan ceritanya. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Ya berarti pedagang 1 paling banyak ya. Sementara penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang yang 4. Berarti pedagang 2 ini setara nih di sini. Ya, setara nomor 4. Dan melebihi pedagang nomor 5. Berarti urutannya kayak gini. Paling banyak pedagang 1, yang kedua 3, yang ketiga 4 dan 2, yang paling sedikit yang itu. Jadi jawabannya yang A. Ini easy ya nomor 17 tuh. A untuk
Anjay. Ya, nomor 18. Gambar nih, kita puter-puter aja kalau gambar mah. 14, apa? 18, apa nih? 18. 18. Kenapa pada pinter nih? Jawabannya bener. Valdi, no debat. Puter komputernya adik-adik, betul. Nih, yang mesti kalian tahu bahwa si ini nih, siapa? Si ini, si kotak kecilnya ini nih, itu ada di sebelah kiri dari si apa namanya, persegi panjangnya itu. Kelihatan nggak? Itu ada di sebelah kirinya dia gitu. Ya, ya nggak? Ada sebelah kiri. Dan ada di atas, deket sama si lubang yang ini. Nah, yang ini salah. Kenapa? Karena dia ada di bawah. Jadi ini salah. Terus yang ini salahnya gimana? Ini ada di sebelah kanan. Ini salah. Yang B salah ya. Karena kotak kecilnya itu ada di sebelah kanan. Jadi salah. Coba yang C. Ya ini misah. Ini salah jelas. Nah, kalau ini juga salah nih di bawah. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, lanjut ya. Udah mau jam 7 nih. Mau belajar bahasa kalian. Nah, 19 nih. Cari kotak kosong. Ini sebenarnya gue juga agak bingung sih. Kenapa C? Iya, jawabannya B ya. Jawabannya B. Kalau yang C kenapa nih? Yang lain, kalau yang C kenapa? Kenapa B? Sebenarnya sih gue agak lama nemuin pola ini. Jadi nemu polanya gini nih. C beda sendiri, belum tentu. Jadi ini, yang lingkaran kotak, nih kotak ini, itu ada 3. Ya gak? Terus yang kosong itu juga ada 3. Yang kosong nih. Ada yang ini, sama yang ini. Nah, sedangkan yang lingkaran itu baru ada 2. Jadi kemungkinan ini itu yang lingkaran tuh tengahnya. Gitu. Gua hapus lagi nih. Sama ini juga bisa nih. Apa? Yang kosong nih misalkan nih, kalau kalian lihat yang kosong. Ini tuh ada 2. Ada dua garis yang kosong nih. Ini ada 2. Terus ini juga ada 2 nih. Tapi yang ini 1. Jadi ada yang sama, ada yang 2, 2, 1. Terus yang 4 nih, yang kotak, ini ada 4 nih. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Jadi ada yang 4, ada yang 3, ada yang 3 garisnya. Ini ada yang sama juga gitu. Nah, sedangkan yang lingkaran ini dia ada 1. Ini ada 1, ini ada 2. Jadi kemungkinan nanti lingkarannya itu gini. Bisa jadi dia 2, bisa jadi dia yang 1 gitu. Nah, tapi karena yang 1 ini nggak ada, maka jawabannya yang ini. Ya gitu. Atau enggak kalian bisa juga kayak gini nih. Selain lingkaran-lingkaran tadi, jumlah total. Kayak misalkan ini. Ini kan ada 2. Ini ada 2 garis. Ini ada 3. Maka ini sisa 1. Ini 2, ini 3, ini 1. Berarti nanti ya ini pengurangan. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Gitu sih. Bisa juga. Atau enggak ini yang kedua penjumlahan. Ini 2 lingkaran, ini 1 lingkaran. Ini ada 3. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kalau yang 4 ini berapa? Ya berarti dikurang lagi karena ini penjumlahan, ini pengurangan, ini penjumlahan, ini pengurangan lagi. 4 dikurang 2, berarti ini ntar garisnya ada 2. Jadi jawabannya B. Iya, emang soal nomor 19 ini agak-agak susah. Nah, nomor 20 nih. Kenapa C yang salah? Kenapa? Karena di tengahnya nggak ada lingkaran yang C gitu. Karena C tengahnya bulatan kosong, benar kata Zahra. Ya lanjut, nomor 20. Lengkapilah gambar kosong. Nih, kalian bisa lihat nih. Iya, 20B jawabannya.
Yang pertama apa? Pertama posisi lingkaran kecil ini ada di kanan atas. Terus ini di kiri bawah. Harusnya ini di kanan atas lagi di sini. Terus ini di kiri bawah di kanan. Jadi bolak-balik aja gitu. Nah, terus yang ini, yang garis siku-sikunya ini. Pertama dia bentuknya di sini. Terus dia muter nih, bergerak ke sisi kanan gitu. Berlawanan jarum jam. Dia dari sudutnya di sini pindah ke sudutnya di sini, maka kita cari yang sudutnya itu di sini. Berarti apa? Berarti sudutnya kalau di situ jadi begini kan? Ya, jadi begini. Kalau sudut sini. Terus di sini gerak lagi ada di sini, terus di sini gerak lagi ada di bawah. Berarti jawabannya yang B. Iya, diputar 90 derajat berlawanan sama jarum jam. Iya, jadi lumayan juga kan sekalian apa? Sekalian belajar buat ujian mandiri. Karena kan di ujian mandiri ada TPA juga kan? Ada figural, ada ya kayak yang tadi lah analitik, silogisme. Tuh, bener tuh katanya. Kayak psikotes masuk kerja. Ya, mungkin itu juga bisa. Ya, nanti pembahasannya nih gua rampungin dulu, gua rapihin. Sama gue cari dulu tadi nomor 15 itu fixnya apa. Ya mungkin itu aja dari gua. Udah mentok banget waktu azan Isya. Terima kasih buat semua yang udah 19, 17, 19, 10. Ya, terima kasih yang udah datang hari ini. Lu udah bilang ya ntar 19:10 udah mulai 19:10 ya, ingat ya teman-teman. Ya itu aja dari gua. Hari ini nggak ada absen dulu, nanti aja lagi. Itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tuh, lu harus cabut juga kan dokternya. Ya nggak, Bang? Iya. Di bolong tuh jangan dipelihara.